Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini kembali kesempatan Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolong supaya melalui perenungan firman Tuhan ini kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, siang hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 6. Saya berikan judul renungan kita, belajar untuk mencukupkan diri. Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 6. Saya bacakan buat kita semuanya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara semuanya, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh penulis Ibrani kepada orang-orang Ibrani. Kita belajar nasihat dari penulis surat Ibrani. Nasihatnya kalau kita lihat dalam ayat yang kelima ada dalam dua bentuk. Yang pertama, nasihat dalam bentuk negatif, dikatakan janganlah kamu menjadi hamba uang. Sementara nasihat dalam bentuk positif dikatakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara, firman Tuhan juga memberikan nasihat kepada kita pada siang hari ini supaya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak menjadi hamba uang. Hamba adalah orang yang dikendalikan, dikuasai oleh Tuhan, oleh pribadi yang lain. Jadi kalau dikatakan menjadi hamba uang, artinya orang itu dikendalikan, dikuasai oleh uang. Padahal seharusnya yang terjadi adalah kita sebagai manusia yang mengendalikan, yang menguasai, yang mengelola uang. Saudara, kita semuanya adalah penata layan. Setiap kita dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, termasuk uang. Seharusnya kita adalah tuan dari uang tersebut. Kita yang mengatur, kita yang mengelola uang. Tapi sering terjadi adalah manusia diatur, dikendalikan, dikuasai oleh uang. Itu kenapa firman Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya supaya kita tidak menjadi hamba uang. Tapi sebaliknya, kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Kita harus belajar untuk mengelola setiap berkat, setiap pemberian, setiap apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, termasuk uang. Keuangan kita, seberapapun yang Tuhan percayakan, kita harus kelola dengan baik. Kita belajar untuk mencukupkan diri dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Di masa-masa pandemi ini kita semuanya mengalami situasi yang serupa, ada kesulitan dalam keuangan, ada persoalan di dalam pekerjaan, dalam usaha, tidak seperti sebelum terjadi pandemi. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Kita akan belajar yang kedua, apa yang menjadi dasar nasihat dari penulis Ibrani. Kenapa penulis surat Ibrani memberikan nasihat ini? Jelas dikatakan oleh firman Tuhan ayat 5 bagian B, dasar dari nasihat itu adalah firman Tuhan yang sudah pernah disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel dalam Ulangan 31 ayat 8. Dikatakan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Penulis Ibrani mengutip dari Ulangan 31 ayat 8. Jadi dasar dari nasihat penulis Ibrani adalah firman Tuhan. Ayat yang kelima bagian B, Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah berfirman, tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Oleh karenanya, jangan cemas, jangan menjadi hamba uang, tapi belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Tujuan dari nasihat ini apa? Kenapa penulis Ibrani
memberikan nasihat tersebut. Dikatakan supaya penerima surat Ibrani termasuk kita pada hari ini, kita meyakini Tuhan itu sebagai penolong. Kita meyakini Tuhan itu sebagai pribadi yang siap menolong kita, sehingga kita tidak akan merasa takut. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Bagian ayat yang ke-6 dikatakan seperti itu. Jadi saudara, ketika kita meyakini Tuhan tidak membiarkan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita, seharusnya kita berani berkata dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan adalah penolong kita. Kita tidak takut, kita tidak takut dengan apapun, dengan situasi apapun, karena Tuhan adalah penolong kita. Hari ini kita belajar dari nasihat yang diberikan oleh penulis Ibrani kepada orang-orang Ibrani. Dari firman Tuhan hari ini memberikan nasihat kepada kita supaya kita belajar mencukupkan diri, jangan menjadi hamba uang. Kenapa? Karena janji Tuhan tidak membiarkan kita dan tidak meninggalkan kita sendiri. Tujuannya adalah supaya dengan penuh keyakinan kita berani berkata Tuhan adalah penolong kita dan kita tidak takut dengan apapun. Kita bersyukur, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang singkat, yang sederhana. Engkau resapkan dalam hati setiap kami, sehingga kami bukan sekedar mendengar untuk memahami, tetapi kami memahami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.